It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang sebuah rumor ya. Rumor betul, pemain ini adalah pemain dari klub Liga Malaysia. Siapa itu Mas? adalah Terengganu FC. Ini klub dari Terengganu FC, pemainnya adalah mungkin tidak Udah terlalu asing ya, tidak terlalu asing. Harusnya udah nggak terlalu asing ya. Benar, tidak terlalu asing bagi para pecinta sepak bola tanah air dan lebih khususnya lagi adalah para bonek mania ya. Yaitu adalah David Da Silva. Nah, ini rumor kuatnya atau kabar kuatnya itu adalah David Da Silva kabarnya akan kembali merumput di Liga Indonesia ya, Mas. Bener. Tapi itu menjadi pertanyaan, apakah ke Persebaya Surabaya yang merupakan mantan timnya atau ada tim lain ini, Mas? Nah, karena kita telisik nih Mas, Liga Super Malaysia ini kan sudah menyelesaikan dan telah memunculkan juara nih Mas, Johor Darul Ta'zim ya, JDT. Nah, ini membuat Liga Super Malaysia ini kan sementara ini kan libur nih. Berhenti. Sedangkan juga kalau kita telisik dari Transfermarkt, kontrak dari David Da Silva itu berakhir pada bulan November akhir tahun 2021. Oke, berarti sudah hampir habis. Hampir habis Mas. Nah, ini masih belum ada isu terkait perpanjangan kontrak untuk David Da Silva nih Mas. Nah, ini sebelum kita masuk ke rumor, kira-kira performa dari David Da Silva bersama Terengganu FC dan mungkin dengan mantannya kemarin itu gimana nih Mas? Coba kita singgung sedikit nih Mas. Nah, kalau berbicara soal David Da Silva, sebenarnya belum lama juga Mas bergabung dengan Terengganu. Oh iya benar Karena pada musim 2020 saja itu masih bersama Persebaya Surabaya. Benar. Karena setelah kompetisi Liga 1 dihentikan, itu akhirnya David Da Silva bersama juga Makan Konate itu hijrah ke Terengganu FC. Dan dari statistik yang sudah dimainkan oleh David Da Silva atau pemain berkepala pelontos ini itu sudah tampil sebanyak 15 kali ya. Dan untuk kontribusinya juga cukup baik juga, yaitu mencatatkan 7 gol dan 1 assist. Tapi memang belum bisa membawa Terengganu FC untuk bisa menjadi juara ya. Masih kalah dengan sang raksasa dari Liga Malaysia, yaitu adalah tadi Johor Darul Ta'zim. Ini enggak ini Mas, nggak tertandingi ini kan. Dari kekayaan, dari prestasi, dari fasilitas memang JDT memang top banget. Nah, ini kalau kita lihat memang 15 laga aja nih Mas, karena beberapa laga katanya sempat mengalami cedera juga. Absen ya. Nah, ini tadi dari Terengganu Mas, kalau di Persebaya kira-kira moncer nggak nih? Sama nggak kayak di Terengganu kira-kira statistiknya? Nah, ini Mas, memang David Da Silva ini seperti halnya sudah mampu mencuri hati dari para supporter Persebaya Surabaya, bonek mania, karena memang tidak dipungkiri pencapaian atau catatan yang didapat oleh seorang David Da Silva bersama Bajul Ijo itu juga cukup apik ya Mas. Berapa nih Mas? Dari 42 pertandingan saja pemain asal Brazil ini mampu menyatakan 35 gol. 7 laga nggak cetak gol. Iya enggak? Sama saja kan gitu Mas. 7 laga nggak cetak gol ini. Dan 6 assist. Nah, itu memang menandakan David Da Silva ini merupakan bomber yang cukup tajam gitu ya. Dan itu memang selalu diharapkan untuk bisa kembali berseragam Green Force. The Green Force. Ya, benar. Nah, ini kalau kita lihat nih Mas. Ini kan memang kalau bersama Persebaya kan kenangan manisnya banyak banget nih Mas. Selain juga kemarin itu kan di Liga 1 2019 itu sukses membawa Bajul Ijo itu bertengger ke puncak ke posisi kedua klasemen akhir. Itu kalah dengan Bali United. Tayali kalau kita bisa bisa kita prediksikan mungkin nanti ada kemungkinan juga untuk kembali ke Persebaya. Cuma nanti kalau kita comparein sama kedalaman skuad Persebaya kira-kira gimana nih Mas kemungkinannya Mas? Benar. Walaupun tetap ada nih kan kemungkinan itu. Nah, tapi sebelum itu ini rumor kembalinya David Da Silva atau Persebaya Surabaya juga dipicu atau diawali oleh sang agen sendiri ya Mas. Siapa Mas? Antonio Teles ya. Itu juga mantan pemain sepak bola juga Mas. Mantan Persiba Bantul dan juga Persiba Balikpapan. Nah, dirinya kan itu mengunggah sebuah postingan ya di Instastory lah tepatnya, itu mengatakan bahwa David Da Silva itu akan pulang. Arek mulih. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa Timur itu arek mulih ya. Arek mulih atau orangnya pulang gitu. Nah, pulangnya itu kemana gitu. Ya, sembari dibumbui dengan video dari David Da Silva juga Mas. Ini semakin menguatkan nih kalau isu tersebut akan benar-benar terrealisasi. Tapi kemarin gimana nih Mas? Kemungkinannya apakah benar nih? Karena kan Persebaya squadnya masih penuh nih. Kita lihat kita prediksi Mas bagaimana peluangnya untuk bisa atau sang David Da Silva ini bisa kembali ke Persebaya Surabaya, karena mengingat di Liga 1 saat ini memang bursa transfer masih belum dibuka ya Mas. Kabarnya itu masih akan dibuka pada akhir Oktober gitu. Akhir Oktober. Nah, tapi kan di satu sisi Persebaya Surabaya sendiri saat ini slot pemain asingnya sudah
komplit ya, sudah lengkap. Di situ ada Alexis Sanchez, ada khususnya di striker ya, sudah ada Jose Wilson. Nah, itu membuat kemungkinan untuk bisa mendatangkan kembali David da Silva dengan syarat harus melepas satu pemain asingnya, non Eropa, non Asia ya. Kalau mungkin dari segi Asia, TSC Marukawa udah keep aman nih Mas ya. Nah, ini antara Alexis Sanchez ataupun mungkin malah Bruno Moreira atau Wilson. Nah, kalau kita telisik dari posisinya, David da Silva kan sama dengan Wilson Mas. Nah, apakah ada kemungkinan nih Mas dengan statistik yang ada dari Wilson ini dapat tergantikan oleh David da Silva Mas? Kira-kira gimana nih Mas? Ini kan kalau statistik dari Wilson ini sejauh ini seperti apa nih Mas di Liga 1 Mas? Nah, kalau dari seorang bomber yang terbaru dari Persebaya Surabaya tadi, Jose Wilson itu juga cukup sudah mencetak gol ya. Benar banget. Di Liga 1 di seri pertama kemarin sudah mencatatkan 3 gol. Itu didapat saat melawan Tira Persikabo dua kali dan satu lainnya gitu ya dibuat saat menghadapi PSM Makassar. Tapi memang di beberapa pertandingan terakhir itu Jose Wilson masih belum tidak bisa menambah pundi-pundi golnya. Padahal main full terus ya Mas ya. Cuman tercatat di laga terakhir itu kontra PSS Semarang ketika Bajul Ijo kalah 2-3 itu hanya bermain di babak kedua karena Jose Wilson mengalami sedikit permasalahan kebugaran Mas ketika ditanya oleh Haji Santoso. Nah, tapi kabarnya juga tidak begitu etis gitu ya Mas. Mendepak pemain yang baru didatangkan pada musim ini yang baru juga bermain dari 5 pertandingan atau 6 pertandingan di Liga 1. Nah, ini kemungkinan kalau diduetkan bisa nggak nih Mas? Karena kan Bruno Moreira kan bisa jadi nanti di depan nih, walaupun penampilannya kan juga bagus nih kan, dari Brasil juga, masih muda juga. Nah, itu bisa nggak nanti setelahnya kalau di switch dengan David da Silva dan nanti memasang duo striker nih? Nah, itu pilihannya ada 2 Mas. Kalau mendepak Bruno Moreira itu berarti akan diduetkan dengan Jose Wilson da Silva. Nah, tapi kalau itu dirasa berat, maka keputusannya adalah mendepak Jose Wilson dan menjadikan David da Silva menjadi ujung tombak lagi di Persebaya Surabaya. Karena mungkin mengingat juga kan Persebaya Surabaya itu sebenarnya udah ada sosok playmaker juga kan di sana, udah ada TSC Marukawa. Nah, sedangkan Bruno Moreira kan posisinya itu juga cara bermainnya hampir sama dengan TSC Marukawa, cuma dia bisa lebih ke sayap juga, sayap kiri. Nah, kalau diduetkan itu kondisinya sama seperti yang ada di Persib Bandung ya. Itu ada dua pemain asing yaitu Castellon dan juga Wader Luiz. Tapi lebih aneh Mas, ini kalau kita lihat lagi ini lebih gacor lagi nih. Kalau kemungkinan ada isu untuk menduetkan Wilson dan juga David da Silva, karena mengingat secara komunikasi mereka harusnya lancar nih Mas, sama-sama dari Brazil juga kan. Nah, itu harusnya nanti kalau mungkin bisa jadi duetkan, itu tambah gacor banget ini depan dari Persebaya. Sejauh ini juga tanpa mendatangkan David da Silva juga kan Persebaya Surabaya kan juga dinobatkan sebagai tim terproduktif kan Mas di Liga 1 ya. Di Liga 1. Tercatat kan sudah mencatatkan kalau nggak salah itu 12 gol ya Mas ya. Nah, ini kalau kita lihat nih Mas dari tabel klasemen terakhir nih di seri pertama itu emang kalau kita lihat ini dari segi produktivitas gol itu emang Persebaya gacor nih Mas. Catatkan 10 gol dan kemasukan 12 gol. Ini malah uniknya itu menyamai sang puncak klasemen sementara ini Mas. Produktivitas gol dari Bajul Ijo. Nah, ini unik sekali. Padahal Persebaya Surabaya itu berada di peringkat 12. Nah, tapi itu Mas kelemahannya juga sudah kebobolan 12 kali. Nah, itu yang buat minus itu di situ. Berarti ini secara nggak langsung nih kalau di lini depan oke nih Mas. Sebenarnya sudah oke tanpa pun Anda mendatangkan David da Silva. Itu sudah bisa membobol gawang dari lawan. Dan bisa dimanfaatkan hingga akhir musim ya Mas. Kalau kita lihat dari produktivitas golnya. Nah, itu kalau isu terkini memang kalau kembali ke Persebaya kan udah secara terang-terangan nih Mas. Karena kan dari sang agen juga menyebutkan seperti itu. Dari sang pemain juga sudah memberikan statement kan? Bener. Gimana Mas Ganti bilangnya? Nah, kalau dilihat dari David da Silva ini semuanya itu intinya itu Mas ya, semuanya itu ingin diserahkan kepada pihak manajemen Persebaya. Kalau masih dibutuhkan saya siap, tapi kalau saya tidak, kalau manajemen tidak membutuhkan saya, izinkan saya untuk bernegosiasi dengan klub lain. Gitu. Nah, ini kita singgung klub lainnya siapa Mas? Itu Mas, tadi sudah disinggung soal klub lain ya. Itu di Liga 1 sendiri juga ada klub lain yang siap untuk mendatangkan siapa ini? Silva, yaitu adalah sang runner up sementara di Liga 1 2021 yaitu adalah PSIS Semarang. Ini juga kabarnya juga sempat banyak dibicarakan ya Mas soal David da Silva ke PSIS Semarang selain ke Persebaya Surabaya tadi. Nah, itu juga fakta-faktanya bagaimana ini Mas? Nah, ini muncul dari ini Mas, dari sosok manajer barunya ini kan.
Ini di media sosial itu secara terang-terangan memang menginginkan sosok David da Silva, mengingat juga David da Silva sebentar lagi berstatus free transfer. Artinya PSIS Semarang dapat memboyong David da Silva gratis, gratis. Ke Semarang. Nah itu bisa jadi momentum juga. Namun kalau kita lihat nih Mas, apakah benar-benar terrealisasi nih Mas dari transfer David da Silva ke PSIS Semarang, mengingat slot pemain asing PSIS Semarang udah full. Ya gitu, kasusnya sama seperti Persebaya Surabaya. Kalaupun mau mendatangkan David da Silva harus rela mengorbankan satu pemain asingnya. Nah kalau dilihat dari saat ini skuad asing atau pemain asing dari PSIS Semarang itu kan ada khususnya di lini depan itu ada seorang Bruno Silva ya. Nah itu juga kasusnya sama seperti Jose Wilson tadi ya Mas. Kalaupun didatangkan itu otomatis akan berduet dengan Bruno Silva. Kalaupun tidak ingin diduetkan berarti Bruno Silva yang harus dikorbankan. Gitu. Kalau dia dari posisi Mas ya. Tapi ini kalau kita lihat dari beberapa laga terakhir memang sumbangsinya udah nyata nih Mas Bruno Silva Mas. Kemarin kan di laga terakhir kontra Persebaya mencetakkan 1 gol. Nah, namun kalau kita telisik lebih lanjut ada salah satu nih Mas yang mungkin sampai sekarang itu minim kontribusi Mas. Siapa? Ada dari bukan. Dari gelandang tengahnya Mas, Brian Ferreira. Itu baru didatangkan dari Persela Lamongan juga. Belum lama di Persela sebenarnya, tapi ditarik ke PSIS Semarang. Namun setelah datang ke PSIS Semarang malah menderita cedera nih Mas. Nah, tapi kalau dilihat dari komposisi pemain asing dari PSIS Semarang saat ini kan sudah ada 4 tadi, sudah ada Brian Ferreira dan juga ada Bruno Silva dan ada Jonathan Cantilena dan satu lagi adalah Weles Costa. Nah, kalau dia dari peluangnya kan untuk Weles Costa mungkin masih aman ya, masih back. Terlebih kan baru kebobolan 4 gol. Nah, memang pertahanan dari PSIS Semarang setelah dikawal oleh Weles Costa cukup kuat. Kemudian juga untuk Jonathan Cantilena ini mungkin berstatus pemain asing Asia ya, tidak bisa dikorbankan untuk menggantikan atau digantikan oleh David da Silva. Nah, kemungkinannya tadi Brian Ferreira ataupun Bruno Silva ya. Nah, kalau dilihat dari kontribusinya mungkin bisa jadi Brian Ferreira Mas. Nah, karena kan manajemen dari PSIS Semarang kan benar-benar terang-terangan itu meminati David da Silva. Nah, tapi juga jarang Mas, soalnya menduetkan 2 pemain asing antara Bruno Silva dan juga David da Silva ini. Balik lagi ada Persib Bandung. Ini kan Persib Bandung nih yang mencatatkan 2 bomber di lini depan statusnya pemain asing. Lah kalau mungkin David da Silva ke Persib Bandung bisa jadi nggak ini Mas? Bisa Mas, tapi juga harus mengorbankan satu di antara 2 itu Mas. Antara GOV ataupun Border Waves. Dan uniknya juga kan bomber-bomber dari 3 klub ini kan yang tadi kita sebutkan ada Persib, Persebaya dan juga PSIS itu semuanya dari Brasil Mas. Benar-benar. Ini kan Persib Bandung dengan Wander Luisnya, Persebaya dengan Wilson dan juga PSIS dengan Bruno Silva. Lah kalau ditambah lagi David da Silva dari salah satu tim ini kan 2 Brasil nanti di lini depan. Nah, memang untuk pemain-pemain asing dari Brasil itu memang cukup mendominasi Mas, di sepak bola di tanah air. Nah, tapi balik lagi soal tadi Mas rumor Bruno Silva ke PSIS Semarang itu juga sempat menuai reaksi dari para bonek mania. Pasalnya juga mungkin kurang tidak ikhlas gitu. Tidak rela kalau pemain ikoniknya. Pemain ikonik dan juga sudah pemain kebanggaan dan pemain yang dicintai oleh para bonekannya itu harus berseragam tim lain, khususnya sebagai pesaing ya di Liga 1 di PSIS Semarang. Iya, berarti bisa dikatakan ini boleh pindah dari Persebaya asalkan jangan di kompetitor Liga 1. Nanti cara langsung kayak gitu ya Mas ya. Itu ceritanya gimana kira-kira Mas? Kok bisa jadi bonek mania itu kok memprotes nih? Padahal kan mungkin kalau bisa dikatakan Persebaya sendiri kan udah nggak meminati dari David da Silva. Benar. Ini juga sempat viral juga ya Mas, sempat ada di sebuah postingan di akun media sosial itu mengatakan bahwa pihak manajemen pihak dari PSIS Semarang itu sempat mendapatkan DM atau chat dari para bonek mania itu mewakili dihubungi langsung bahkan minta untuk tidak mendatangkan David da Silva dengan alasan menjaga seduluran dari PSIS Semarang dan juga Persebaya Surabaya. Terutama supporternya Mas, basis supporter bonek mania dan juga snack. Harusnya kan tidak masalah ya. Asalkan tidak ke Arema FC atau ke Kalau isu awalnya dulu kan malah mau ganti Marco Simic kan David da Silva. Tapi kan belum terrealisasi dan Marco Simic masih gacor nih, masih bisa nanti di Persija. Mungkin kalau PSIS Semarang aman-aman aja Mas ya kalau mau pindah ke sana. Nah, mungkin itu Mas rumor yang saat ini masih hangat dibicarakan ya di Liga 1 dan kita tunggu saja Mas bagaimana perkembangan yang akan terjadi ya. Selain pelatih juga Mas. Nah, selain itu di satu sisi pelatih dari Persebaya Surabaya Santoso juga masih gonjang-ganjing. Bener banget Mas. Nah, ini kalau kita menyinggung David da Silva tadi kita kurang ada yang kurang update dikit Mas dengan partnernya nih Mas.
Nah ini kira-kira kemungkinan makan Konate juga balik gimana nih? Kan sama-sama di Trengganu. Sedangkan Trengganu kan ini baru peralihan nih musim baru kan, karena setelah selesai kemarin juga di Liga 1. Kira-kira gimana Mas? Ya itu Mas, tadi juga nasibnya mesti keputusannya dan juga kondisinya sama dengan David da Silva ya. Jikapun klub Liga 1 ingin mendatangkan Makan Konate, ya otomatis akan mendepak satu pemain asing non Asia. Nah, status dari kontrak dari seorang Makan Konate juga sama dengan David da Silva ya Mas, itu akan berakhir dalam waktu dekat, yaitu 30 November 2021. Jadi apapun kemungkinannya masih bisa terjadi ya Mas. Termasuk bisa kembali berseragam Persebaya Surabaya ataupun ke Arema FC juga bisa. Oh gitu, kan mantan juga. Nah, ini kalau kemarin kan kembali ke Persebaya, di transfer dari Persebaya ke Trengganu kan emang satu paket. Mudah-mudahan juga satu paket nih kalau keluar ya. Nah, mungkin itu aja Mas terkait dengan rumor transfer pemain terkini, terutama David da Silva yang dikabarkan akan bergabung ke Persebaya ataupun ke PSIS Semarang. Kita tunggu nanti sampai dengan mungkin pertengahan bulan Oktober ya Mas ya, karena kan mungkin dibuka, baru dibuka, dan juga mungkin kalau ada informasi lebih lanjut kita akan update lagi terkait dengan David da Silva. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.